Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pemrograman web statis dari kelas X. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek akhir web statis kami dengan judul Open Library dan Administrasi UMS. Sebelumnya, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Nurkaula Rizka, NIM L2204257. Di sini saya sebagai ketua kelompok sekaligus moderator. Oke, nama saya Yus Ediana Helmi, NIM L200204212 sebagai anggota. Nama saya Mahendra Adi Wijayanto, NIM saya L200204192 sebagai anggota. Oh iya. Baik, langsung saja saya akan share screen. Ini tampilan halaman awal ketika kita membuka webnya, yaitu halaman indeks. Pada web kami terdapat 5 menu. Untuk pembagian tugasnya, menu Home akan disampaikan oleh Mahendra Adi Wijayanto. Bagian library dan administrasi UMS akan disampaikan oleh saya sendiri, Nurkaula Rizka, sedangkan Sigenap dan kontak us akan disampaikan oleh Yus Ediana Helmi. Langsung saja saya persilakan kepada Mahendra Adi Wijayanto untuk menyampaikan halaman Home. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada halaman menu Home ini merupakan tampilan utama halaman web yang berisi tentang pengenalan umum web. Pada halaman ini include materi tentang elemen dan atribut, CSS, hyperlink, dan image list. Bagian atas web yaitu kelas medsos berisi media dari UMS. Pertama, Facebook. Ketika diklik maka akan langsung terarahkan ke akun Facebook UMS. Kemudian Twitter. Ketika diklik maka akan langsung terarahkan ke akun Twitter UMS. Begitupun dengan WA dan Instagram. Kemudian di bawahnya terdapat heading 1 dan menu dari web. Halaman menu yang kami buat ada 5, yaitu Home, Library, ADM UMS, Sync Up, dan Contact Us. Kemudian di bawah menu ada banner gambar dan juga heading 2 yang tertulis judul web kami. Untuk gambar bannernya kami mengambil dari Google, sehingga terdapat tulisan P Radio. Kemudian di bawah banner ada bagian About yang berisi penjelasan umum tentang UMS, Open Library, dan administrasi UMS. Kemudian bagian service yang menyantumkan informasi tentang apa saja bagian dari web kami, yaitu pertama, merupakan web statis. Kedua, include script, HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian ketiga, desain web, sistem overview, dan menu. Serta yang terakhir pastinya include materi PWS pertemuan 1-9. Dan bagian akhir web yaitu footer yang tertulis nama kelompok kami. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mahendra. Selanjutnya langsung saja saya akan menyampaikan halaman library. Halaman library ini menggunakan lagi drop down menu, yaitu ada 3, kalkulus, PWS, dan English. PWS lagi terbagi menjadi 3, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk menu kalkulus yang pertama, di sini di setiap menu pada halaman library ini kami menggunakan JavaScript, yaitu di sini akan menampilkan bahwa apakah Anda sudah membuat akun. Jika kita sudah membuat akun sebelumnya pada menu Sign Up, maka kita bisa mengklik OK. Namun jika belum, kita bisa mengklik Cancel. Di sini saya mengklik OK dan saya memasukkan username, ditanyakan username, kemudian akan ditanyakan juga password yang sebelumnya kita sudah buat.
misal sebagai contoh ini, maka akan tampil halaman buku kalkulus. Di sini akan tertulis akun Anda sudah true, berarti sebelumnya kita sudah membuat akun di sign up. Dan juga akan menampilkan username yang sudah diinputkan oleh user. Sebagai contoh di sini, Hai Rizka, welcome. Anda dapat membaca kumpulan buku, di bawah ini Anda juga dapat mendownloadnya. Terima kasih. Oke, kemudian akan menampilkan tampilan buku. Sebagai contoh di sini kami hanya menampilkan 2 contoh buku saja, dan di setiap buku juga terdapat tabel yang merupakan penjelasan dari buku. Yang pertama judul buku, dosen pengampu, penerbit, tahun terbit, dan buku buka buku. Ketika kita klik buka buku sebagai contoh di sini, maka akan menampilkan PDF, file PDF. Di sini kita bisa membacanya dan kita juga bisa mendownloadnya bagian atas kanan sini, dan ketika terhubung ke printer kita juga bisa memprintnya. Ketika kita mengklik tombol kembali ke halaman tadi, maka akan ditanyakan ulang, yaitu apakah Anda sudah membuat akun. Jika sudah, klik OK. Akan ditanyakan ulang. Oke, itu saja. Kemudian lanjut bagian PWS, yaitu HTML. Di sini juga sama. Contoh ketika saya mengklik cancel, berarti saya belum membuat akun. Tetap akan ditanyakan username. Saya isi sembarang saja. Di sini akan menampilkan bahwa akun Anda false. Berarti kita belum membuat akun di sign up. Dan akan menampilkan Hai AA, welcome, kayak tadi. Dan juga menampilkan 2 contoh buku. Di sini ketika kita klik, kita juga bisa mendownloadnya. Selanjutnya langsung saja ke bagian PWS, menu CSS juga sama. Kita langsung saja klik OK. Di sini contoh kami menampilkan 1 contoh buku. JavaScript juga begitu. Sebagai contoh kami menampilkan 1 buku. Ketika user tidak mencantumkan username dengan password, maka di sini akan kosong. Tertulis kosong. Akan tidak tertulis apa-apa. Namun akunnya true karena kita klik OK. Terakhir English, ketika kita klik cancel semua, 3-tiganya kita cancel, maka di sini akan tertulis null. Karena akun false dan tidak mencantumkan username serta password. Contoh halaman English di sini ada 3 buku, bisa dibuka juga, bisa dibaca, dan bisa di-download. Selanjutnya menu administrasi WMS. Pada menu administrasi WMS, tampilannya kurang lebih sama di setiap halaman. Cuman yang membedakan tadi sempat lupa, yang membedakan antara halaman home dengan halaman lainnya, yaitu di halaman home terdapat banner dan gambar, sedangkan di halaman lain setelah menu terdapat label. Label di sini berisi tulisan paragraf, yaitu yang menyatakan kita sedang berada di halaman apa. Di sini kita sedang berada di halaman administrasi WMS. Di sini terdapat heading 2 sebagai judul. Kemudian pada isi bagian administrasi WMS kami menggunakan iframe. Di sini terdapat 5 button. Yang pertama subjek, berisi mata kuliah jurusan teknik informatika dengan kode-kodenya. Kemudian video. Video di sini kami mencantumkan link, tidak menggunakan file dari folder, berhubung filenya lumayan besar. Kita bisa memutarnya.
mengatur volume seperti biasa, dan kita juga bisa menontonnya di YouTube. Kita close saja. Selanjutnya galeri. Di sini sebagai contoh kami menampilkan satu gambar terkait UMS, yaitu terakreditasi A. Kemudian student. Di sini juga menggunakan tabel, yaitu daftar mahasiswa jurusan Teknik Informatika, nama, NIM, jenis kelamin, nomor HP, dan alamat. Kemudian di bawahnya menggunakan form edit data. Di sini kami sementara menggunakan fungsi disable, menggunakan disable agar belum dapat diisi karena webnya masih statis. Nanti jika dinamis maka bisa diperbarui lagi. Sebagai contoh, salah satunya form ini, form input mahasiswa, tadi form edit, ini form input. Di sini kami menggunakan JavaScript. Ketika kami mengisikan data mahasiswa, sebagai contoh di sini saya isi sembarang saja. Dan ketika kita klik submit, maka akan menampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Sebagai contoh itu penggunaan JavaScript. Pada bagian submit di sini menggunakan onClick. JavaScript event handler onClick. Oke, itu penjelasan dari library dan administrasi UMS. Selanjutnya saya persilakan kepada Yus Ediana Helmi untuk menyampaikan halaman sign-up dan kontak us. Oke, terima kasih atas waktunya. Baik, pada halaman menu sign up ini berisi form untuk buat akun. Pada halaman ini include materi tentang elemen dan atribut CSS, form, dan table, serta JavaScript event handler. Bagian atas web yaitu kelas medsos yang berisi sosial media seperti yang disampaikan oleh Saudara Mahendra tadi. Oke, kemudian di bawah menu ada label yang tertulis halaman yang kita buka. Kemudian di bawah label merupakan isi dari sign up, yaitu berisi form yang digunakan untuk mendaftar menjadi anggota ataupun member dari Open Library ini. Sebelum Anda dapat mengakses library, Anda diharuskan untuk mengisi sebuah form data mengenai identitas Anda secara tepat. Adapun identitas tersebut seperti nama, username, password, tingkatan, SD, SMA, SMA, SMK umum, NIM, NIS umum, serta akun email. Form yang kami buat sudah termasuk dengan tabel untuk membuat tampilan formnya rata. Di sini kami menggunakan JavaScript event handler yaitu onClick. Ketika Anda sudah selesai mengisi biodata Anda, lalu klik sign up, maka akan muncul kotak alert yang tertulis akun Anda sudah berhasil dibuat. Oke. Lalu bagian akhir web yaitu footer yang tertulis nama kelompok kami juga. Pada halaman selanjutnya yaitu menu kontak us. Halaman menu kontak us ini merupakan tampilan tentang info kontak. Pada halaman ini include materi tentang elemen dan atribut CSS, hyperlink dan image list, iframe, serta tabel. Kemudian di bawah menu ada label yang tertulis halaman yang kita buka juga. Kemudian di bawah label merupakan isi dari menu kontak us, yaitu berisi tampilan tentang info kontak. Pertama yaitu kontak kampus, yang berisi alamat lengkap kampus, email, telepon, fax, dan map lokasi kampus UMS. Kedua yaitu biodata anggota grup kami, yang berisi nama, NIM, jenis kelamin, agama, nomor WA, email, prodi, serta foto dari kami. Lalu bagian akhir web yaitu ada footer juga yang tertulis nama kelompok kami. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yus penjelasannya. Itu kurang lebih tampilan dari web kami. Pada web kami sedikit tambahan sudah include sudah include semua materi dari materi pertemuan 1 sampai 9. Selanjutnya langsung saja kita akan jelaskan bagian script kodenya. Saya persilakan kepada Mahendra Adiwijayanto untuk mempresentasikan halaman index atau home. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan coding halaman home. Pada halaman index home, kami menghubungkan dengan style CSS dan juga font awesome untuk tambahan ikonnya. Kemudian kami menggunakan kelas medsos seperti halnya yang sudah dijelaskan tadi kegunaannya. Lalu bagian header untuk menu dan heading satunya. Lanjut kelas banner yang berisi gambar dan header 2. Untuk gambarnya kami menggunakan link pada bagian CSS-nya. Lalu kelas about yang berisi paragraf penjelasan umum website. Kemudian kelas kontak yang berisi halaman service dengan menggunakan div class full4 untuk membagi tampilan ke samping. Dan terakhir bagian footer yang juga menggunakan div class container. Untuk style CSS-nya, di setiap menu yang kami buat terdapat beberapa style CSS inline juga di setiap bagiannya, dan style is external dari style CSS. Untuk style CSS-nya, halaman indeks juga diurut seperti tadi, yaitu pertama bagian body awalnya, kemudian tag A, kelas medsos, kelas container, header, banner, serta kelas submenu. Kami juga menggunakan kelas aktif yang berfungsi ketika suatu halaman diklik, maka menunya akan terlihat aktif dan berwarna hijau seperti tampilan tadi. Oke, mungkin itu saja dari coding halaman home. Selanjutnya, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya langsung saja kita beralih ke halaman library. Pada halaman library sendiri, yang pertama itu kalkulus, yaitu halamannya kalku.html. Untuk tag awalnya juga kurang lebih sama di setiap halaman, juga menggunakan style eksternal, style.css, juga menggunakan font awesome untuk bantuan ikonnya. Juga beberapa menggunakan style inline. Di sini pada file kalku.html, isinya setelah label juga menggunakan kelas konten, maksudnya kelas kontak. Kemudian disusun juga menggunakan kelas container. Di sini terdapat heading 2, judul buku, juga terdapat HR, yaitu garis. Juga di sini menggunakan JavaScript, yaitu menggunakan window confirm yang akan menanyakan apakah Anda sudah membuat akun seperti halnya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian akan menampilkan from di sini yaitu inputan, akan ditanya masukkan username Anda, masukkan password Anda, lalu akan keluar dokumen write, yaitu hi nama yang sudah diinputkan, welcome bla 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 bla. Kemudian selanjutnya di sini menggunakan kelas kartu. Kelas kartu di sini untuk halaman kalkulus ini berisi tabel
tabel untuk penjelasan bukunya. Di sini juga menggunakan kelas biodata. Ini merupakan tabel untuk penjelasan bukunya. Di sini kami menggunakan kami mengulangnya 2 kali div, sebagai contoh 2 buku. Dan terakhir juga sama menggunakan footer dan menggunakan kelas container juga. Selanjutnya HTML juga sama, juga begitu. Menu kalkulus, HTML, CSS, Java, dan English kurang lebih tampilannya sama, cuman yang membedakan filenya, file PDF, dan juga judul bukunya. Oke, langsung saja pada administrasi di sini. Bagian awalnya juga sama, sampai kepada menu dan juga label. Yang membedakan isinya pada isi halaman administrasi ini, kami menggunakan iframe. Sebelumnya kami menggunakan button dulu. Kami menggunakan button untuk sebagai tombol. Kemudian ada iframe untuk menampilkan halaman yang ditargetkan oleh button tersebut. Di sini dihubungkan dengan target dinamis, name dinamis. Pada halaman administrasi ini menghubungkan beberapa halaman, yaitu subjek. Di sini halaman subjek. Subjek di sini berisi tabel juga, tabel mata kuliah semester 1, beserta kode dari mata kuliah itu, kemudian video, menampilkan video dengan menggunakan iframe, dan menggunakan link YouTube. Dengan style inline juga. Kemudian galeri juga sama, menggunakan link dari Google. Kemudian student, di sini menggunakan tabel, juga menggunakan form. Tabel dan form. Yang pertama tabelnya itu ini tentang daftar mahasiswa jurusan Teknik Informatika seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian formnya form edit data. Form juga dilapisi dengan tabel supaya berfungsi meratakan form tersebut. Kemudian untuk halaman form sendiri berisi form untuk input mahasiswa. Di sini juga menggunakan JavaScript dengan menggunakan fungsi validasi. Jadi validasi di sini dihubungkan dengan input buttonnya menggunakan onClick dengan fungsi validasi dengan memanggil variabel yang sudah dituliskan sebelumnya, yaitu variabel nama, name, pria, wanita, nomor HP, address, atau alamat. Dan jika berhasil diinputkan data, maka akan menampilkan pesan alert, data berhasil ditambahkan, dan jika datanya tidak lengkap, maka akan menampilkan Anda harus mengisi data dengan lengkap. Oke, kurang lebih begitu untuk halaman administrasinya. Baik, saya persilakan kepada Yusya Diana Hilmi untuk mempresentasikan halaman selanjutnya. Oke, baik, terima kasih. Pada halaman scene.html, kami juga menghubungkan dengan style CSS dan juga font awesome untuk tambahan ikonnya. Kemudian kami juga menggunakan kelas medsos seperti halnya yang sudah dijelaskan tadi kegunaannya. Lalu bagian header untuk menu dan heading satunya. Kemudian lanjut kelas label yang berisi paragraf dengan tag P untuk menunjukkan halaman yang sedang kita buka. Lalu kami menyamakan pada beberapa halaman. Kami menggunakan kelas kontak. Pada halaman sign up ini, bagian kelas kontaknya berisi form untuk buat akun library yang dilapisi dengan tabel agar tampilannya lebih rapi. Kemudian masih di dalam kelas kontak, tepatnya setelah penutup div kelas container pada halaman sign up ini, kami menggunakan script dengan type JavaScript.
dengan menggunakan fungsi validasi yang dihubungkan pada inputan tombol sign up-nya ya, dengan menggunakan on-click, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ketika user selesai mengisi data dengan lengkap lalu mengeklik sign up, maka akan muncul kotak alert yang berisi pesan Anda berhasil dibuat. Namun jika datanya belum lengkap, maka akan menampilkan pesan Anda harus mengisi data dengan lengkap. Oke. Dan terakhir bagian footer juga menggunakan div class container. Untuk CSS-nya, beberapa juga menggunakan inline style juga. Dan eksternal CSS-nya juga seperti tadi, yaitu pertama bagian body awalnya. Kemudian tag A, kelas medsos, kelas container, header, banner, serta kelas submenu dan kelas aktif. Juga ada tambahan kelas untuk ikonnya, misal kelas vAngelReg, dan juga kelas hover di beberapa bagian yang memerlukan hover. Juga ada style untuk bagian section dan lain sebagainya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, mungkin itu dari halaman sign up. Selanjutnya halaman kontak us.html. Pada bagian awalnya kurang lebih sama hingga bagian label dan footer. Namun membedakan cuma bagian isi pada halaman kontak us yang berisi kontak kampus dengan menggunakan div class box dan juga iframe yang berisi link untuk tampilan Google Maps-nya. Lalu kedua merupakan kontak dari biodata grup member kami, biodata, yang juga memakai kelas container. Oke, itu dari halaman sign up dan kontak us. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yus Ediana ini. Oke, itu tadi penjelasan dari skrip di setiap halaman. Sedikit tambahan untuk kontaknya, kami menghubungkan dua style, yaitu style eksternal style.css dengan style kontak.css. Karena di sini kami membagi tugas sehingga membuat stylenya berbeda dan belum sempat digabungkan, sehingga untuk halaman kontaknya kami menghubungkan dua style eksternal. Di sini penjelasannya style tabel, kelas kartu, foto dan biodata. Oke, itu penjelasan skrip dari kami. Baik, itu tadi penjelasan dari web statis yang kami buat. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika terdapat beberapa kesalahan dan sedikit jaringan atau koneksi yang buruk sehingga Yus tidak bisa on cam. Oke. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.